Dari Padang ke sini, Pak. Oh, berasal dari Padang. Maka nanti adapun kata-kata atau bahasa yang tidak sama seperti adat istiadat di sini mohon dimaklumi. Alhamdulillah. Dulu saya ngaji kitab ini Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali kepada guru saya yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullahu ta'ala di Hadramaut di Tarim di Yaman sana. Alhamdulillah saya mendapatkan sanad dari beliau dan guru pertama saya juga Kiai Uzairon. Dan kita ini ngajinya namanya bersanad, enggak sembarang baca, kita ini ngaji bersanad. Mudah-mudahan kita niatkan ngaji kita ini sampai kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kemungkinan mungkin. Bisa jadi kita yang duluan dipanggil Allah enggak khatam kitab ini, atau mungkin kitab ini bisa kita khatamkan sebelum kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa khatam dan kita istiqomah ngaji di majelis mana saja yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Nama kitab ini Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, yang dikarang oleh seorang ulama besar namanya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam. Gelarnya Hujjatul Islam. Enggak banyak para ulama yang punya gelar Hujjatul Islam itu, sedikit. Dan itu kayaknya enggak ada lagi Pak zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan paling gelar orang kan profesor, doktor gitu kan, S1, S2, S3, S-teler dan macam-macam. Nah, ini gelarnya Hujjatul Islam. Yaitu siapa Hujjatul Islam? Orang yang betul-betul kenal dengan sunnah dan mengamalkan sunnah, menjadi hujjahnya Islam. Di bawah itu ada namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bukan hafiz Quran 30 juz, Pak. Itu kalau istilah zaman sekarang. Al-Hafiz itu adalah orang yang hafal hadis minimal 100.000 hadis. Itu namanya Al-Hafiz. Enggak ada lagi sekarang itu. Kesepakatan para ulama, terakhir orang gelar Al-Hafiz di dunia ini yang disepakati para ulama namanya Al-Hafiz Al-Imam Suyuti. Itu terakhir itu. Sekitar abad 9-an. Nah, sekarang enggak ada lagi gelar Al-Hafiz. Di bawah Al-Hafiz ada namanya Al-Hakim. Al-Hakim ini hafalan hadisnya dan dia paham dengan hadis itu baik dari segala sisinya, itu minimal dia hafal 3.000 hadis. Kalau kita sekarang ini buka HP, baterainya habis, hilang itu hadisnya, Pak. Beda. Kita ini, kalau kita ini namanya bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Dikit-dikit hadas. Makanya sering wudu karena ahli hadas. Ini tidaklah kitab ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali kecuali kitab itu menjadi rujukan para ulama. Kalau beliau mengarang kitab fikih, kitab fikihnya jadi rujukan para ulama. Kalau beliau mengarang kitab tasawuf, kitab tasawufnya menjadi rujukan para ulama. Ini kita baca pelan-pelan, kita niatkan khatam dari kulit ke kulit. Jadi kaji kita ini enggak lompat-lompat, supaya ngaji namanya. Nanti juga kita akan jelaskan insyaallah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Beliau mengatakan dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai menulis kitab ini, kata Imam Ghazali. Ini kita ngaji sama Imam Ghazali langsung loh Pak, dengan kitabnya. Nah, ini kita ngaji sama ulama besar ini, bukan saya. Kalau saya badannya aja yang gede. Nah,
Ini beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah itu terdiri dari 4. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 4. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kata para ulama salaf itu menjadi isyarah ila i'anatillahi ta'ala. Itu isyarah atas pertolongan Allah kepada hambanya orang-orang yang Islam. Isyarah pertolongan dari apa? Ala syaitan, dari godaan syaitan. Karena dalam Al-Quran syaitan itu menggoda dari 4 penjuru. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan itu bisa menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Maka dengan barokahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seseorang itu akan terhindar dari godaan syaitan. Lazimkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama maksudnya kata para ulama. Kemudian apa isyarah apa lagi? Isyarah bahwasanya kita ini bermaksiat, orang-orang beriman itu bermaksiat itu di 4 waktu. Kita ini bermaksiat kepada Allah itu biasanya di 4 waktu, yaitu fisirri, di saat kita sendiri, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, yang ada antara kita dengan Allah, namanya khalwat. Khalwat itu artinya berduaan, yakni kita dengan Allah aja yang ada. Disitulah biasanya rentan manusia itu bermaksiat, lalai kepada Allah. Itu waktu di saat dia sendiri. Kalau depan orang banyak terkadang dia nggak lalai. Kenapa? Ada suasana mungkin. Terkadang begitu. Wa alaniyah, terkadang juga di keramaian. Orang maksiat ghaflah kepada Allah di pasar, rame. Terkadang disitulah tempat-tempat yang membuat kita lalai kepada Allah. Ya enggak, Pak? Iya. Jangan kira di saat sepi aja orang bisa maksiat. Di saat ramai pun orang bisa maksiat kepada Allah. Di pasar, contohnya rame, terjadi jual beli, terkadang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan akad jual beli Islam. Terkadang ada kecurangan di situ dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Maksiat yang seperti itu, lalai yang seperti itu, karena tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walail, di waktu malam maksiat, wan nahar, dan di siang hari. Maka Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, menghadiahkan Bismillahirrahmanirrahim, menganugerahkan Bismillahirrahmanirrahim kepada hamba-hambanya yang soleh, supaya dengan Bismillah dosa-dosa mereka diampuni. Diberkah kalimat Bismillah itu. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang mana perkara itu mengandung kebaikan, tidak dimulai dengannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus barokahnya, yakni kurang barokah. Makanya beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lazimkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita yang positif. Kalau secara hukum ya Bismillah, ya hukumnya 5 kalau kita kaji ke hukum. Membaca Bismillah bisa jadi wajib, membaca Bismillah bisa jadi sunnah, hukumnya membaca Bismillah bisa jadi mubah, membaca Bismillah bisa jadi makruh, membaca Bismillah bisa jadi haram kalau dikembalikan ke hukum. Nah, kapan Bismillah wajib? Contohnya ketika sholat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i,
dalam mazhab qiraat hafaz, bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Maka di saat itu wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah. Ketika apa contohnya? Ketika makan. Sunnahnya bisa sunnah ainiyah, bisa sunnah kifayah. Sunnah ainiyah disunnahkan di saat kita sendiri mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makannya berjamaah, sunnahnya kifayah. Satu orang saja yang baca, yang lain juga nggak apa-apa nggak baca, nggak diganggu setan lagi makannya. Cuma yang dapat pahala yang baca doang. Gitu. Atau mau kumpul sama istrinya, maaf. Itu boleh salah satu yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok baca, Pak? Kalau nggak baca, setan ikut. Kalau nggak baca, setan ikut. Akhirnya yang lahir campuran bikinnya dengan bahan setan. Nah, ini bahaya. Bisa bismillah itu hukumnya makruh. Baca bismillah itu bisa dihukumi makruh di saat melakukan perkara yang makruh zati. Kalau diajari sama guru fikih di sini ada makruh tu zati, ada bukan zati. Ya. Zatnya makruh. Seperti contohnya makan jengkol, makruh. Baca Bismillahirrahmanirrahim, makruh. Tapi saya makan nasi uduk, Pak, pakai jengkol. Baca bismillah gimana hukumnya? Ya tetap sunnah. Kan niatnya makan nasi, baca bismillah. Tahu-tahu jengkolnya ngikut, ya salah dia, kenapa dia ngikut? Itu. Ya. Makruh. Bisa dihukumi haram di saat mengkonsumsi atau melakukan haram zati. Ya. Apa contohnya? Minum khamar, baca bismillah. Tapi kalau bukan zatnya yang haram, tapi faktornya. Ada orang mencuri nasi uduk. Dicuri nih sama dia nasi uduk. Kemudian setelah dia curi, dia makan. Apa hukum baca bismillahnya? Haram. Apa Pak kira-kira ini? Hukum baca bismillahnya tetap sunnah. Kenapa? Karena nasi uduk itu zatnya nggak haram. Yang haram itu cara mendapatkannya. Namanya bukan haram zati, haram aridi. Itu kalau dikembalikan kepada hukum. Dan kemudian sebagian ulama salaf, ulama salaf kita itu mempreteli lagi ini makna bismillah ini. Per huruf itu ada maknanya. Sampai begitu. Kejelian para ulama. Ada ba. Ba itu ada maknanya. Apa maknanya? Bara'atullah li ahli sa'adah. Pembebasan Allah kepada ahli sa'adah. Orang-orang yang taat, orang-orang yang mengamalkan agama, nanti di akhirat akan dibebaskan oleh Allah dari segala-galanya. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada dia. Maknanya sin ada maknanya, bismillahi sin ada maknanya satrullah, tirai Allah ala ahli jahalah, kepada atas orang-orang yang bodoh, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan keburukan, melanggar perintah Allah, Allah tutupi aibnya. Coba, kalau enggak Allah tutup aibnya gimana kita ini? Enggak berani jumpa orang, juga berani kita. Kalau semua orang tahu semua kesalahan kita, enggak berani keluar rumah. Ditutupi oleh Allah. Ada tirai penutup, penghalang. Dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Satrullah, diperintahkan lagi. Ala ahli jahalah. Kemudian mim, bismillahi mim,
Mim itu ada maknanya juga. Mahabbatuhu artinya mahabbah. Cinta kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Islam. Orang Islam dicintai oleh Allah. Ini bentuk cinta Allah nih. Allah pilih kita di majlis ini, duduk di majlis ilmu. Ini cinta Allah. May yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, khairan, kebaikan yang sempurna, yufaqihu fid din, Allah berikan kepahaman pada agamanya. Duduk majlis ilmu mudah. Apa kebaikan yang sempurna itu maknanya, Pak? Kebaikan yang sempurna itu maknanya hidup dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat, dalam keadaan menjalankan perintah Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, kemudian masuk surga tanpa hisab. Enak enggak? Ini maknanya kebaikan yang sempurna. Yufaqihu fid din. Orangnya ciri-cirinya tengok dah. Kalau ada majlis ilmu, dia senang hadir. Ada majlis solat, zikir, senang duduk. Nah, ini orangnya. Yufaqihu fid din. Mudah-mudahan kita semua menjadi Allah jadikan seperti itu. Amin. Kita niatkan istiqomah. Mim. Ada lagi maknanya alif. Pada kalimat Allah ada alifnya. Ulfatuhu, balas kasih Allah. Allah itu beritu kasih kepada kita. Kemudian lam, maknanya adalah lataifatuhu, apa? Kelembutan Allah. Begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ha, hidayatuhu, jadilah dia Allah. Lafzul jalalah, sebagian ulama mengatakan itu lafaz Allah itu ismul a'zam, yang mana kalau kita berdoa dengannya, permintaan kita dikabulkan dengan cepat oleh Allah. Ketika orang berdoa mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini Pak, lain orang lain makna. Kalau yang baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini orang yang punya hutang. Maknanya ya Allah, lunasin hutang saya. Nah, itu maknanya. Kalau jomblo, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, maknanya ya Allah, datangkan jodoh yang baik untuk saya. Nah, udah ada yang ucapin amin itu. Mau nambah lagi atau memulai? Tuh, lain makna lain itu. Orang yang kena marah terus sama istrinya baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kesabaran sama saya ya Allah, gitu. Ngadepin istri. Orang wali-wali dahulu itu Pak, banyak diangkat derajatnya oleh Allah karena sering dimarah istrinya. Tuh, ya Allah, itu luar biasa. Allah, ha, hidayatuhu, hidayah Allah. Allah berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kita diberikan hidayah sehingga kita menjadi ahli Islam. Ra, apa maknanya ra? Ridwanuhu, ridhanya Allah ala sabiqin, atas orang-orang terdepan. Orang-orang depan, kalau ngaji dia itu paling depan dah itu. Kalau salat juga paling depan. Ya enggak? Salat paling depan, saf terdepan. Oh, untuk semangat agama, mengamalkan agama paling depan, infak paling depan, sedekah paling depan. Ridha Allah untuk mereka, wattaibin, dan orang-orang yang taubat. Bersihnya hati seseorang itu tergantung berapa kali dia taubatnya. Ciri-ciri orang yang hatinya bersih, doyan taubat. Nah, itu Pak. Makanya yang paling bersih hatinya siapa? Siapa yang paling bersih hatinya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hatinya paling bersih. Kata beliau dalam Sahih Al-Bukhari, saya tidak kurang istighfar dan tobat kepada Allah dalam sehari kurang dari 70 kali, enggak pernah. Dalam Sahih Muslim dikatakan istighfar dan tobat beliau itu 100 kali dalam sehari. Orang yang rajin taubat hatinya ibaratkan pakaian putih. Kalau kita punya pakaian putih biasanya itu, maka kita itu bagaimana berusaha pakaian kita ini enggak kotor, kan gitu Pak ya. Beda kalau pakaian hitam mah duduk sembarangan baik, oh enggak nampak pakaian putih itu. Maka dia berusaha, ada debu dikit dibersihin, itu tanda hatinya bersih. Orang taubat ibaratkan pakaian putih, belum kotor, gimana usahanya enggak sampai kotor ini. Makanya istighfar. Orang begini nih, Allah ridho sama dia. Dia berbuat dosa enggak putus asa. Habis waktu belum? Kebanyakan wajah saya nanti si panjang. Dia enggak putus asa. Ayo dipanggil oleh Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka, melampaui batas, banyak bikin kesalahan, banyak bikin dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Enggak usah putus asa. Allah tidak akan bosan, Allah tidak akan bosan menerima taubatmu sampai engkau juga bosan bertaubat. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Taubat. Orang-orang begini dicintai oleh Allah. Hak daripada bismillah itu adalah sifat hilimnya Allah. Allah itu kalau ada, Allah tu punya sifat al-halim. Kalau ada orang berbuat dosa itu enggak langsung diazab. Nah, diberi kesempatan dulu untuk taubat, diberi waktu dulu untuk taubat. Nah, itu hak. Ada apa lagi? Nun maknanya nurul ma'rifah, nur cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan nur ketaatan di akhirat. Ini orang taat, orang yang kenal sama Allah itu ada cahayanya, mandang wajahnya sejuk, nengok wajahnya aja dah ingat kita sama Allah. Tapi kalau ada nengok orang, nengok wajahnya aja dah ingat teh cap topi miring, nah, ini enggak benar. Orang nengok kita aja dah nengok, nengok ingat teh cap topi miring. Aduh, ini enggak beres kita ini. Tapi kalau ada orang nengok kita, kita nengok orang, dah kita mengingatkan kita kepada Allah. Nih, ada nurnya walaupun wajahnya hitam. Sayyidina Bilal wajahnya hitam, tapi ada nurnya, ada cahayanya. Orangnya masih di dunia, tapi telapak sendalnya sudah kedengaran di surga. Tuh. Ya, pada bismillah, yaitu yadullah, pertolongan Allah. Allah menjaga orang Islam, itulah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, Pak. Kita dawamkan bismillah, dengan itu kita ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, ketika orang itu hatinya ingat kepada Allah, maka lama kelamaan pun hatinya akan bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga itu semua termasuk kita. Berapa menit lagi? Isya? Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Ini kita jelaskan tadi. Beliau ini seorang Syekhul Islam, Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Enggak sekedar alim, tapi alim betul. Karangannya banyak. Kalau Al-Imam Al-Bukhari terkenalnya itu setelah beliau wafat. Itu Imam Al-Bukhari. Kitabnya itu terkenal ketika beliau telah wafat. Nah, beliau itu dulu wafat itu tuh minta sama Allah itu gini. Imam Bukhari itu, beliau ada raja yang nyuruh beliau ngajarin anaknya ngaji ke rumahnya. Tertib saya dalam ngajar itu, kata Imam Bukhari, santri yang datang gitu. Bukan saya yang datang ke tempat raja. Kalau mau ya rajanya ke sini, anaknya ke sini. Ya. Akhirnya rajanya marah, singkat ceritanya. Beliau pun jalan hijrah. Beliau doa, ya Allah, kalau seandainya agama ini mesti hina gara-gara saya, dengan saya mendatangi seseorang untuk mendatangi ilmu, mengantarkan ilmu ke rumah raja, kalau itu tidak baik bagi saya, maka kalau seandainya kematian baik bagi saya, maka berikanlah itu kepada saya. Beliau wafat. Kitabnya belum terlalu terkenal. Oh, alim beliau. Baru terkenalnya ditengok kitabnya ketika beliau dah wafat. Tapi kalau Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, itu beliau hidup itu dah terkenal, bahkan keilmuannya diakui oleh orang Islam dan diakui oleh orang yang bukan Islam. Nah, ini Hujjatul Islam beliau ini, tingginya keilmuan beliau. Siapa namanya? Nama beliau itu Abu Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dari daerah Ghazalah tinggalnya dulu. Sekarang masuknya Iran paling. Ya, Ghazalah. Di At-Tusi, nama kampungnya Kampung Tus. Beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Umur beliau genap 55 tahun ya. 55 tahun. 50 atau 50? Hah? 50? 55 ada. Itulah umur beliau. Umurnya singkat, orangnya sudah wafat, tapi ilmunya masih dipelajari, ilmunya memberi manfaat, pahalanya masih tetap ditransfer kepada beliau. Orang baca kitabnya saja udah banyak yang bersih hatinya. Baca kitabnya, mudah-mudahan dengan barokahnya baca kitab beliau, kita pun dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pengantar kita sementara dulu. Nanti kita akan lanjut lagi lebih dalam lagi. Gimana ini? Ini baru kita baca tadi bismillahnya aja. Nanti bagaimana kita niatkan khatam? Insyaallah mungkin kalau ada bapak-bapak yang mau ditanyakan boleh. Ya, kalau saya bisa jawab sekarang saya jawab, kalau enggak nanti saya jawab. Silahkan monggo. Kayaknya udah paham semua ini. Ada Hah? Oh begitu. Imam Al-Bukhari, apakah beliau itu bermazhab kepada salah satu daripada 4 mazhab, atau beliau itu mujtahid langsung sendiri aja beliau mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis? Nah, nih disebutkan, bukan kata saya, di dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah disebutkan mazhabnya Imam Bukhari itu adalah Syafi'i. Imam Bukhari disebut dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Itu menjadi pelajaran bagi kita, ulama-ulama besar
Di zaman dahulu saja yang ilmunya begitu tinggi, mampu mungkin Imam Bukhari juga jadi mujtahid mungkin. Ya, tapi beliau tetap bermazhab. Dikatakan para ulama bahwasanya ahli hadis itu ibarat apoteker, ahli fikih itu ibarat dokternya. Nah, yang ahli bedah, yang ahli obat-obatan itu sebenarnya siapa? Ahli fikih. Tapi bahannya ada sama ahli hadis. Nah, begitu. Makanya kita ini beragama itu jangan langsung dikit-dikit langsung mengutip Quran dan Sunnah kemudian kita tafsirkan sendiri. Itu perkara kurang tepat. Man fasaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berani mentafsirkan Quran sesuai apa yang ada dalam kepalanya. Baca terjemah tafsirkan, baca terjemah tafsirkan. Hadis juga begitu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sama dengan telah pesan tiket tempat duduk dia di neraka. Demikian mungkin, wallahu a'lam. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Gimana itu pengobatan? Dah mengkonsumsi perkara yang haram untuk pengobatan, yang tentunya nggak ada lagi obat di dunia ini kecuali itu, atau dicari obat susah. Ya, obat itu nggak ada lagi, susah kecuali itu. Maka halal untuk obat, maka itu juga halal membaca bismillahnya, karena itu halal untuk obat. Nggak ada lagi memang obatnya, cuma itu. Ya. Tapi kalau masih ada obat yang lain, kata dokter, ini bukan kata kita nih, kata dokter masih ada Pak obat yang lain, jangan makan biawak Pak. Masih ada nih, makan daging sapi aja di dendeng, ya udah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya? Udah. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita niatkan ngaji istiqomah. Adapun kesalahannya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.